Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan materi terkait keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Aknaf Naufal dengan NIM akhir 44. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama, keselamatan kerja di laboratorium itu merupakan suatu serangkaian langkah dan prosedur yang diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan individu yang bekerja di laboratorium. Nah, tujuannya itu untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi atau timbul dari berbagai bahan kimia, peralatan, dan metode yang digunakan di laboratorium. Kemudian selanjutnya ada alat pelindung diri laboratorium. Nah, alat pelindung diri ini biasanya digunakan sebagai antisipasi kita untuk mencegah dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan di laboratorium. Nah, biasanya APD ini meliputi kacamata keselamatan yang biasanya digunakan untuk melindungi mata dari percikan-percikan bahan kimia. Kemudian ada sarung tangan yang biasanya digunakan untuk melindungi tangan dari paparan langsung terhadap bahan-bahan kimia. Kemudian ada jas laboratorium yang digunakan sebagai pelindung tubuh dari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian juga ada penutup kepala. Ini digunakan untuk melindungi rambut dan kulit kepala dari percikan bahan kimia yang berpotensi mengkontaminasi bagian dari kepala kita. Kemudian selanjutnya ada masker pelindung. Ini biasanya digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari bahan-bahan kimia yang bila terhirup itu dapat menyebabkan dampak negatif bagi tubuh kita. Kemudian juga kita harus menggunakan sepatu, tujuannya itu untuk melindungi kaki dari percikan bahan kimia dan juga menghindari luka apabila ada pecahan dari alat-alat laboratorium. Nah, di sini selanjutnya ada alat-alat di laboratorium. Yang pertama itu ada labu ukur, ada glass beaker, gelas ukur, kemudian ada Erlenmeyer, ada cawan Petri, tabung reaksi, buret, pipet tetes, spatula, batang pengaduk, kemudian ada pembakar bunsen, ada kaki tiga, ada rak tabung reaksi, ada alu dan mortar, corong gelas, kemudian ada cawan porselin, kemudian juga yang terakhir ada penjepit kayu. Nah, alat-alat tersebut memiliki fungsi-fungsi yang sebagaimana mestinya yang dibutuhkan ketika kita melakukan praktikum. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan dari penggunaan alat-alat di laboratorium tersebut, kita harus menggunakan APD yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, pada alat-alat ini itu dapat menyebabkan beberapa potensi-potensi yang dapat merugikan bagi tubuh kita. Seperti apabila terjadi pecahan dari alat-alat tersebut, kita dapat terluka, dan apabila pada kaca-kaca tersebut masih terdapat bahan-bahan kimia yang dapat membuat luka tersebut menjadi infeksi. Karena itu sangat dibutuhkan APD dalam melakukan praktikum. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada simbol K3 laboratorium, yang mana pada bagian kiri ini ada simbol bahan kimia dan bagian kanan ada simbol keselamatan laboratorium. Nah, pada simbol bahan kimia terdapat beberapa simbol yaitu mudah meledak, beracun, mudah terbakar, korosif, berbahaya terhadap lingkungan, teroksidasi, dan iritasi. Nah, pada simbol tersebut memiliki arti-arti yang berbeda. Nah, yang pertama pada simbol mudah meledak, ini biasanya memiliki arti yaitu apabila barang tersebut itu mudah meledak dan apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan, sumber api maupun sumber nyala lainnya, bahan tersebut akan mudah meledak. Nah, contohnya itu seperti TNT dan juga NH4NO3. Kemudian selanjutnya ada simbol beracun atau toksik. Toksik
Nah, itu merupakan eh, formulasi yang terkandung pada bahan kimia. Nah, pada simbol ini memiliki lambang yang biasanya dilambangkan dengan T. Nah, di mana pada simbol tersebut dapat menyebabkan efek kerusakan kesehatan yang akut, bahkan kematian meskipun terjadi kontak melalui hidung, kulit, dan mulut dalam konsentrasi yang rendah. Nah, biasanya contohnya itu seperti metanol dan benzena. Kemudian selanjutnya ada yang mudah terbakar. Ini merupakan bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah kurang dari 21 derajat Celcius, seperti etanol dan aseton. Kemudian ada korosif, ini biasanya dilambangkan dengan C, dengan huruf C, yaitu bahan kimia ini memiliki sifat korosif dengan nilai pH sebesar kurang dari 2 atau lebih dari 12,5, yaitu bahan kimia korosif ini mampu mengiritasi kulit hingga gatal-gatal dan mengelupas serta merusak jaringan hidup. Contohnya itu seperti asam klorida. Nah, selanjutnya ada simbol berbahaya terhadap lingkungan, yaitu biasa dilambangkan dengan N, dan apabila terjadi tersebut, kita bisa pencegahannya itu dapat dilakukan dengan membuang bahan tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan dan tidak lupa untuk memisahkannya. Seperti contohnya itu petroleum hidrokarbon. Kemudian selanjutnya ada teroksidasi, di mana teroksidasi ini memiliki lambang yaitu O yang memiliki sifat mudah terbakar apabila kontak langsung dengan bahan-bahan organik atau bahan pereduksi yang mampu menghasilkan panas. Contohnya yaitu hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Kemudian selanjutnya ada iritasi. Ini biasanya dilambangkan dengan Xi, yaitu merupakan bahan yang dapat menyebabkan inflamasi apabila kontak langsung dengan selaput lendir atau kulit. Contohnya itu yaitu kalsium klorida, natrium hidroksida. Kemudian pada simbol keselamatan laboratorium yaitu ada animal hazard, kemudian ada sub-instrument hazard, ada head hazard, kemudian ada glassware hazard, chemical hazard, electrical hazard, eye and face hazard, kemudian fire hazard, biohazard, radiation hazard, kemudian ada radioactive hazard, dan explosive hazard. Nah, pada simbol keselamatan laboratorium ini biasanya terdapat di bagian-bagian tembok-tembok laboratorium atau pada lemari-lemari laboratorium. Nah, contohnya itu pada animal hazard. Nah, ini merupakan bahaya yang berasal dari hewan. Contohnya itu hewan-hewan tersebut sudah diberi racun atau zat bahan kimia untuk melakukan eksperimen. Nah, apabila pekerja itu menyentuh hewan tersebut dan hewan tersebut menggigit atau mencakar, itu maka akan mengakibatkan luka. Dan luka itu tidak sembarangan luka, yaitu akan menyebabkan infeksi. Hal tersebut dikarenakan pada hewan tersebut sudah diberi beberapa campuran-campuran bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, kemudian simbol keselamatan laboratorium ini menjadi sangat penting untuk para pekerja agar berhati-hati ketika berada di laboratorium. Nah, kedua simbol ketiga laboratorium, baik simbol bahan kimia dan simbol keselamatan laboratorium, ini merupakan simbol-simbol yang menjadi acuan pada laboratorium dan juga dapat memisahkan atau memberi memberi informasi terkait barang-barang atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium. Dan juga pada simbol bahan kimia biasanya ini terdapat pada area-area yang digunakan untuk tempat-tempat meletakkan bahan-bahan kimia. Kemudian selanjutnya ada pertolongan pertama atau P3K. Nah, pertolongan pertama atau P3K ini sangat penting dilakukan karena kecelakaan di laboratorium itu tidak bisa diprediksi, bahkan bisa terjadi dengan tidak terduga. Oleh karena itu, pertolongan pertama ini menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah atau untuk mengatasi apabila ada kecelakaan yang masih bisa ditangani sebelum dilarikan ke
rumah sakit. Nah, ini pun ada alat-alat yang biasanya digunakan sebagai P3K seperti masker, buku panduan, betadin, kemudian ada sarung tangan sekali pakai, senter, kemudian ada peniti, gunting, pinset, hansaplas, kasa steril. Nah, untuk Hansaplast dan kasa steril ini biasanya digunakan untuk membalut luka yang sudah dibersihkan menggunakan betadin dan juga sudah dibersihkan menggunakan pinset. Nah, gunanya pinset ini untuk mengambil kotoran-kotoran atau zat-zat kecil yang ada pada luka sehingga tidak menyebabkan infeksi. Nah, selanjutnya ada potensi bahaya yang apabila praktikan itu tidak memperhatikan SOP-SOP tadi, maka akan terjadi beberapa potensi bahaya seperti yang ada pada PPT, yaitu bahan kimia berbahaya, agen biologi, kebakaran dan ledakan, peralatan yang berisiko, radiasi, dan ergonomi. Nah, pada bahan kimia berbahaya ini, seperti hal yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bahan kimia berbahaya ini mencakup beberapa bahan-bahan kimia yang dapat merusak atau dapat mengontaminasi eh, tubuh-tubuh kita dari bahan-bahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada agen biologi. Nah, agen biologi ini merupakan eh, biasanya itu di laboratorium yang bekerja dengan bakteri, virus. Nah, itu kan beresiko terhadap paparan infeksi. Nah, itu menjadi potensi bahaya apabila tidak berhati-hati. Kemudian ada kebakaran dan ledakan. Nah, ini yang sangat berbahaya ya apabila terjadi karena dengan adanya bahan kimia yang mudah terbakar dan peralatan listrik yang tidak berfungsi, maka dapat menyebabkan hal tersebut. Kemudian terkait peralatan yang beresiko ini, yang biasanya seperti autoclave atau centrifuge dan juga peralatan listrik yang dapat menimbulkan bahaya jika tidak digunakan atau dirawat dengan benar. Kemudian ada radiasi. Nah, pada biasanya laboratorium itu menggunakan sumber radiasi seperti sinar X yang dapat menyebabkan radiasi. Nah, itu sebaiknya kita mengambil langkah-langkah pencegahan agar terlindung dari paparan radiasi. Kemudian ada ergonomi, yaitu merupakan posisi kerja yang buruk dan gerakan berulang yang dapat menyebabkan cedera otot dan rangka. Dan selanjutnya ada upaya pencegahan kecelakaan di laboratorium. Nah, yang pertama itu memakai alat pelindung diri, seperti sudah dijelaskan di tadi, yaitu kita harus menggunakan APD agar kita dapat meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi secara tidak terduga di laboratorium. Kemudian yang kedua, kita harus mencuci tangan sebelum beraktivitas, kemudian memperhatikan peraturan dan tanda peringatan, melakukan eksperimen dengan pengawasan ahli, memahami bahan-bahan yang digunakan, dan membuang limbah dengan tepat. Nah, untuk membuang limbah dengan tepat ini, kita harus bisa memilah antara bahan yang berbahaya, bahan-bahan kimia yang berbahaya itu dibuang di mana, kemudian kita juga harus bisa memilah antara sampah organik dan anorganik, kemudian dibuang sesuai dengan jenis masing-masing limbah tersebut agar tidak terjadi kontaminasi atau pencampuran zat-zat yang dapat membahayakan di laboratorium. Kemudian ada langkah-langkah untuk penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kita harus mengetahui letak alat-alat bantu keamanan ditempatkan. Kemudian, zat-zat kimia yang terciprat ke mata itu harus segera dicuci dengan air yang mengalir dari keran selama kurang lebih 10 menit. Dan apabila hal tersebut belum dapat mencegah, maka segera periksakan ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga ada zat-zat yang mengenai kulit dan baju harus segera dicuci dengan air yang banyak. Kemudian yang keempat ada zat-zat yang masuk ke dalam mulut itu harus segera dikeluarkan dengan berkumur-kumur dengan air yang banyak. Kemudian yang kelima ada segera membersihkan alat-alat gelas yang pecah
dan buanglah ke tempat pembuangan khusus. Nah, apabila alat-alat yang pecah itu tidak langsung dibersihkan atau langsung dibuang di tempat khusus, maka nanti akan dapat menyebabkan kecelakaan seperti nanti misal ada teman yang sedang lewat tiba-tiba menginjak. Nah, itu nanti akan menyebabkan luka di kakinya, bahkan dapat terjadi infeksi pada luka tersebut apabila sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Kemudian yang keenam ada perhatikan baik-baik petunjuk penanganan kecelakaan laboratorium. Nah, yang tujuh, laporkan ke pengawas laboratorium dengan segera mengenai semua kecelakaan laboratorium. Hal-hal tersebut menjadi langkah-langkah penanganan kecelakaan yang sangat penting dipahami oleh setiap pekerja di laboratorium. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.